Selamat datang di channel Jalan-Jalan Iskandar. Assalamualaikum, jumpa lagi para sahabat di channel Jalan-Jalan Iskandar. Perjalanan kita sore kali ini masih di Pantai Koka. Judul perjalanan kita kali ini adalah Blasius Woda, Bapak dan Pelindung Pantai Koka. Sore itu saya memarkir kendaraan agak menjorok ke laut. Belum sempat saya berjalan jauh meninggalkan motor yang terparkir, tiba-tiba seorang anak berusia belasan tahun mengejar saya, mengingatkan bahwa saya telah salah tempat memarkir kendaraan. Saya merasa perlu memperbaiki kesalahan itu, sehingga saya memindahkan parkir motor sesuai arahan anak muda tadi. Selesai dengan urusan parkir, saya segera bergerak mengabadikan view Pantai Koka sore itu. Pemandangan yang sayang untuk dilewatkan begitu saja tanpa diabadikan. Hingga ketika penat menyergap tubuh, saya segera beristirahat dengan memesan kopi pada satu-satunya warung yang buka di sana. Ternyata yang menghidangkan kopi adalah anak usia belasan yang menegur saya tadi. Setelah saya bertanya siapa namanya, dengan singkat saya tahu namanya Adrianus. Pantai Koka adalah pantai yang terletak di Desa Wolowiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini benar-benar lengang, tak ada penginapan di sini, jauh dari rumah penduduk. Pantai yang masih private, seakan-akan pantai ini milik pribadi. Pantai ini diapit 2 bukit pada sisi barat dan 2 batuan terjal pada sisi selatan. Sekitar 100-an meter di tengah laut, ada sebuah pulau karang kecil. Di antara pulau karang kecil dan pantai, disitulah biasanya wisatawan asing berenang. Pulau karang kecil itu bernama Pulau Koka. Di sana konon bersemayam ular laut yang tak berbisa. Tengah saya ngopi, masuk lelaki setengah baya, menyapa dengan hangat pada saya. Khas kehangatan Flores. Lelaki yang kemudian saya tahu bernama Blasius Woda atau biasa dipanggil Blasius. Blasius adalah pemilik satu-satunya warung yang berada di Pantai Koka. Sebenarnya bukan warung, lebih tepatnya gubuk di tepi Pantai Koka. Kami cerita banyak, persisnya lelaki setengah baya itu menceritakan siapa dirinya. Setelah lelah merantau ke Sumatera, ke Malaysia, dan Pulau Jawa, akhirnya Blasius memutuskan untuk pulang kampung. Tetapi apa yang bisa dia lakukan guna menghidupi keluarga barunya? Blasius merasa di tempat sepi ini tidak ada orang yang akan memakai keahliannya. Akhirnya diputuskan oleh Blasius untuk berjualan panganan kecil pada para wisatawan yang melancong ke Pantai Koka. Masalah berikutnya harus tinggal di mana. Jarak dari jalan raya sekitar 2,5 km. Akses jalan sangat buruk. Blasius tak memiliki kendaraan roda 2. Maka keputusannya dia harus tinggal di Pantai Koka dengan kondisi seadanya. Blasius membuat pondasi gubuknya dengan mengumpulkan batuan yang terdapat di pantai dan mendirikan gubuk dengan dahan-dahan kayu yang ada serta atap daun kelapa. Belum 2 hari Blasius memboyong istri dan Adrianus yang ketika itu masih bayi merah. Malam itu hujan lebat turun.
air pantai Koka naik hingga memasuki gubuk Blasius yang baru 2 hari dihuni. Lengkap sudah air hujan yang membasahi gubuk yang tak beratap rapat, dan dari bawah air laut memasuki gubuk Blasius. Malam itu Blasius tak memejamkan mata sedikit pun, berusaha keras menyelamatkan istri dan anak semata wayangnya yang masih dalam kondisi bayi merah. Cobaan belum habis hingga di situ. Masyarakat menganggap Blasius orang gila yang mau bertempat tinggal di tepi pantai kosong seorang diri. Jikapun ada wisatawan, jumlahnya tak pasti dan sangat jarang. Pelan tapi pasti wisatawan mulai berdatangan. Anehnya wisatawan yang datang dominan wisatawan asing. Percayakah saya dengan cerita Blasius? Tak semudah itu saya percaya. Saya memerlukan bukti untuk mempercayai ceritanya. Tengah Blasius bercerita, hari beranjak sore. Untuk menuju Ende atau menginap di Moni, daerah terdekat dari pantai Koka, rasanya sangat riskan. Mengingat jalanan yang cukup terjal serta asingnya daerah, membuat saya berpikir ulang untuk ke Ende atau Moni. Pada Blasius saya katakan jika saya ingin menginap. Blasius menjawab bahwa tidak tersedia kamar untuk saya menginap, karena kamar yang ada sudah dipesan oleh turis bule dari Prancis. Saya menjawab, saya tak perlu kamar, hanya cukup merebahkan diri hingga pagi hari, untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah barat hingga ke Ende. Baru saja 10 menit lalu, Blasius menghidupkan generator yang akan dipakai sebagai penerang di warungnya di pantai Koka. Jam 6:50 ketika itu, masuk cewek bule ke warung Blasius. Sangat muda, kelak saya tahu umurnya baru 26 tahun. Blasius segera berdiri dari hadapan saya. Dia segera ke belakang untuk menimbakan air tawar pada sumur yang terletak di belakang warung, guna dipakai sang bule mandi. Sementara istri Blasius sedang memasak di dapur. Saya lihat juga Adrianus mempersiapkan lampu minyak tanah sebagai penerang di kamar mandi di depan sumur Blasius. Sementara saya hanya duduk di bangku, memperhatikan bagaimana antusiasnya Blasius dan keluarganya melayani tamu bule itu seperti keluarga sendiri di tengah kesederhanaan. Selesai acara mandi, si bule segera gabung bersama kami, duduk di tengah warung Blasius, duduk di tengah ruang berdinding daun kelapa dan atap daun kelapa. Saya memperkenalkan diri, demikian juga sang tamu. Dia bernama Sidone, berasal dari Prancis dan berprofesi sebagai perawat di negaranya. Ketika jam 7.20, Blasius menghidangkan makan malam khas Flores, ikan bakar, nasi putih, sop ikan kuah, dan buah. Saya terkesan bagaimana profesionalnya keluarga Blasius menjamu tamu bulenya. Nampak Sidone begitu menikmati santap malamnya. Selesaikah acaranya? Ternyata tidak. Pada detik-detik terakhir santapan, kembali Blasius membuat kejutan. Beliau menghidangkan moke, minuman khas Flores, yang merupakan hasil fermentasi dari buah pohon aren. Blasius menuangkan terlebih dahulu pada gelas kecil untuk sedikit minuman, lalu menuangkannya pada lantai di ruangan itu, dimaksudkan sebagai persembahan untuk nenek moyang yang menurut Blasius hadir bersama kami.
Lalu tuangan kedua direguk oleh Blasius, dan tuangan ketiga dipersembahkan pada Sidone. Blasius pada setiap kali akan meneguk, mereka selalu mengucapkan salute, irama yang membuat keakraban antara tamu Sidone dan Blasius. Belum selesai acara minum penutup makan malam, kembali Blasius membawa kartu remi. Jadilah kami bermain remi malam itu. Hingga akhirnya ketika waktu menunjukkan pukul 11 malam, Blasius mematikan genset, dan Sidone masuk ke kamarnya dengan lampu cempor di tangannya untuk beristirahat. Tinggallah saya dan Blasius ditemani lampu cempor. Di luar warung ada bulan yang hampir penuh. Kembali Blasius bercerita, "Begitulah saya melayani tamu-tamu saya, Bang." Kata Blasius, warung itu perlahan-lahan tumbuh besar. Beberapa turis dari mancanegara sering tidur di warungnya yang sederhana itu. Bukan fasilitas agaknya yang membuat bule betah, melainkan alam yang private, juga pribadi Blasius yang hangat, membuat turis asing betah tinggal di gubuknya. Seperti abang lihat, di pojok ruangan itu ada 2 buah water torrent. Itu adalah pemberian turis Jerman. Dia ingin ketika kembali lagi ke sini, water torrent itu sudah terpasang. Demikian kata Blasius. Soal Sidone sendiri, saya langsung mendengar bagaimana dia dari Kupang naik kapal laut ke Ende. Dari Ende langsung diantar ojek ke Pantai Koka. Semua dilakukan sinode karena mendapat info dari temannya di Belanda tentang keindahan Pantai Koka di Flores, tentang kehangatan pribadi Blasius. Saya merawat pantai ini seperti saya merawat keluarga sendiri, Bang. Bukan hanya soal melayani tamu-tamu bule, tapi juga soal kebersihan, soal kenyamanan para tamu, dan kesakralan tempat-tempat yang harus dihormati. Blasius Woda sebagai kepala rumah tangga bukan saja telah memperlihatkan tanggung jawab dan kasih sayangnya pada istrinya, Selpina Punan, anak-anaknya Adrianus BT Biru, Bertemilius BT Biru, Maria Rosero Oteiru, tapi juga pada lingkungan di mana dia tinggal, Pantai Koka. Tepat jam 1 malam saya merebahkan diri. Besoknya ketika jam menunjukkan pukul 5, Pantai Koka begitu mempesonakan saya. Refleks saya membuka baju dan berendam di air Pantai Koka yang jernih. Bersamaan dengan kepergian Blasius mengantarkan Adrianus ke sekolah pagi itu, saya pun meninggalkan Pantai Koka. Meninggalkan pahlawan yang tak banyak diketahui orang, tapi telah ikut menjaga kelestarian Pantai Koka. Itulah dia Blasius Woda. Demikian kisah perjalanan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi pada kisah perjalanan berikutnya dengan kisah yang tidak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!